Hidup kami ini sebagai penyembahan kepadamu Bapa di surga. Terima kasih atas kasih setiamu yang tak berkesudahan, atas rahmatmu yang selalu baru setiap pagi, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Mari saudara-saudara, kita mau berdoa Bapa kami, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sekarang mari sama-sama kita mau serukan baca Mazmur 91, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita mau serukan dengan suara yang nyaring, dengan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas hadiratmu yang telah kami rasakan, karena Engkau adalah Jehovah Shammah, Allah yang maha hadir, Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami kemanapun kami pergi. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Pakai Pastor Hana Istatri Rahayu untuk menyampaikan pesan-pesan dari kepadamu
berkati, urapi dengan urapan yang khusus. Setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau datang daripadamu saja. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap untuk menerima firman Tuhan, angkat jempolnya dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat setia, pendoa-pendoa syafaat yang sangat setia. Welcome buat Pastor Yongki dan Ibu Yongki kembali ke New York. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pastor Hana untuk menyampaikan firman-Nya. Ya, sebelumnya welcome home untuk Pastor Yongki dan Ibu Aming yang sudah tiba dengan selamat di kota New York. Pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema ketaatan kita dituntut mutlak. Jadi ketaatan kita dituntut mutlak, saudara. Saudara, karena mana yang kita pilih, jalan ketaatan atau jalan pemberontakan. Iman itu diuji, saudara. Ketaatan itu dituntut mutlak. Saudara, ketaatan itu tidak bisa ditawar-tawar, ya. Jadi ketaatan itu satu keharusan yang harus kita taati. Kalau kita mau sungguh-sungguh melekat dan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Karena kalau kita lihat di Ulangan hanya ada 2, berkat dan kutuk. Berkat itu terjadi kalau ada ketaatan, ya. Kalau tidak ada ketaatan maka kutuk yang terjadi. Bagaimana Yesus sendiri mengajarkan dia taat sampai mati untuk melakukan kehendak Bapa, ya. Jadi ketaatan itu sungguh-sungguh mutlak. Dalam Kejadian 12 ayat 2, suatu hari Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, kalau kita lanjut dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, nanti saudara baca di rumah. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham dan dia berfirman, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana kedainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, ini satu perintah kepada Abraham yang sudah sering kita baca, ya, yang sudah sering kita dengar. Tapi mari pada pagi hari ini kita mau renungkan kembali. Ini adalah satu perintah Allah kepada Abraham yang sangat menggoncangkan jiwa Abraham. Saudara, kurang lebih 40 tahun Abraham mengenal Allah dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Tetapi mungkin dia tidak merasa ada satu keraguan akan suara Tuhan. Seperti kali ini, ya. Dia waktu mendengar suara Tuhan itu, dia tentu berpikir, apakah ini suara Allah? Dia yang meragukan bukan suara yang berfirman kepadanya. Dia tahu itu Allah. Melainkan isi firman-Nya. Yang berkata, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria, persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang aku katakan kepadamu.
Jadi dia bukannya meragukan suara Tuhan, dia tahu suara Tuhan itu. Tapi yang dia ragukan, yang bikin dia itu, yaitu isi daripada pesannya itu. Isi dari pesannya ini yang sangat menggoncangkan jiwanya. Saudara, mari kita bayangkan pergumulan apa yang mungkin ada dalam diri Abraham. Sebagai seorang ayah yang diminta untuk mempersembahkan anaknya sendiri. Saudara, tidak terlalu berkelebihan jika kita mengira apa yang Allah perintahkan itu sungguh-sungguh mengejutkan hati Abraham. Sepertinya godam yang memalu hatinya, sehingga memutarkan seluruh konsep pikiran tentang Allah bagi Abraham. Tiba-tiba ia melihat sosok Allah itu berbeda dengan 40 tahun yang dia kenal di dalam hidupnya. Yang pertama, dia tidak melihat Allah sebagai Allah yang setia pada janjinya. Tapi Allah yang mengingkari janjinya. Allah yang berjanji padanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Itu janji Allah. Tapi sekarang anaknya yang baru remaja disuruh membunuh. Berarti sepertinya Allah itu mengingkari janji. Bagaimana mungkin keturunannya dapat menjadi bangsa besar seperti debu di pasir banyaknya, seperti bintang di langit, jika sekarang Allah minta anaknya itu untuk dipersembahkan. Itu yang pertama. Jadi dia tidak melihat Allah sepertinya Allah yang tidak setia menepati janjinya. Yang kedua, dia tidak melihat Allah sebagai Allah yang penuh kasih. Tetapi Allah yang pencemburu, mungkin dia lihat Abraham begitu mencintai Ishak, mungkin lebih daripada Tuhan, dan dia akhirnya menyuruh membunuh, ya. Permintaan Allah yang jelas yaitu ambil anakmu yang kau kasihi dan untuk dipersembahkan. Saudara, wajar kalau dia sebagai seorang bapak yang mengasihi anaknya yang tunggal, yang dinantikan dengan iman puluhan tahun lamanya, sejak kehadiran anaknya Ishak yang artinya tertawa. Tanda mereka penuh dengan sukacita dengan kehadiran Ishak itu. Anak laki-laki yang menjadi pusat perhatian mereka. Lalu sekarang Allah memintanya. Apakah Allah ini merasa disisihkan, dinomorduakan? Apakah Allah ini sampai hati dan harus menghilangkan sukacita dalam keluarga mereka? Apakah Allah ini seperti dewa-dewa orang kafir yang menuntut pengorbanan darah manusia? Itu yang timbul dalam pikirannya. Yang ketiga, mungkin dia melihat Allah sebagai Allah yang murah hati, tetapi Allah yang meminta melampaui batas kekuatan kita. Ia ingat peristiwa 40 tahun yang silam bersama Tuhan. Saat dia berusia 75 tahun, ketika Allah memanggil Abraham untuk pergi meninggalkan negeri, rumah bapaknya, sanak saudaranya, ke tempat yang tidak diketahui. Ia rela dan ia taat melakukannya. 25 tahun dia dikasih berjanji untuk mendapatkan anak. 25 tahun dia nanti perjanjian itu. Dengan iman yang tanpa keluh, percaya sepenuhnya, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap akan janji Tuhan. Seluruh hidupnya diperhambakan untuk itu. Dia pikir apakah masih belum cukup, sehingga Tuhan meminta dia untuk menyembelih Ishak bangkinya. Saudara, sukar sekali bagi Abraham untuk mengerti kehendak. Abraham dapat mengerti jika umpamanya dia minta Ismail, karena Ismail bukanlah benih perjanjian, tetapi Ishak anak yang dijanjikan. Saudara, mungkin di tengah-tengah pergumulan Abraham, dia bertanya dalam hati, apakah bukankah ini anak perjanjian?
yang dikasihkan Tuhan kepadaku. Tapi kenapa ya kok sekarang diminta semua? Pergumulan ini membuat sebenarnya Abraham itu seperti sakit hati, ya kecut hati, ya. Sepertinya dia itu memakan satu cawan pahit yang disajikan di hadapannya yang harus dia memilih. Saudara, wajar kita membayangkan bahwa tentu batinnya itu menjerit kepada Tuhan dan bertanya, mengapa engkau Tuhan begitu kejam menyuruh aku membunuh anak? Mengapa aku harus memilih antara anak yang kukasihi dan engkau yang kupercayai? Mengapa engkau membawa aku ke sebuah persimpangan jalan di mana ada ketaatan dan ada jalan pemberontakan? Saudara, siapapun dalam keadaan seperti itu, tentu ada pertanyaan, mengapa, mengapa, mengapa. Saudara, pertanyaan ini bergema semakin keras ketika ia gagal untuk, dia tidak tahu alasannya apa, dia tidak mengerti apa, tapi dia percaya dan dia taat. Namun disinilah iman diuji, ketaatannya dituntut. Ya, Allah menguji hidup orang pilihannya itu juga termasuk bukan cuma Lot, tapi semua hamba-hamba Tuhan, hamba-hambanya sering diuji untuk melihat kesetiaan kita. Allah ingin iman Abraham pertama murni, pertama cemerlang, sehingga kelak dia layak disebut Bapak orang beriman. Saudara, ketaatan ini menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Saudara, ya agar sebagai menjadi hamba pilihannya, maka Abraham imannya diuji. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Saudara, Allah seringkali membawa kita masuk dalam persoalan-persoalan hidup yang sulit. Ia menguji iman dan kasih kita. Ia ingin melihat kadar komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Melalui kesulitan dan tantangan hidup, iman kita dihidupkan dan kita dimurnikan oleh Tuhan. Saudara, perjalanan yang terpanjang dan terberat bagi Abraham. Pagi-pagi benar, ia bangun dan keluar dari kemah. Ini perjalanan yang terpanjang dan terberat dalam hidupnya. Dipasangnya pelana keledainya, dibelahnya kayu korban bakaran, dibangunkan dua orang hambanya, juga anaknya Ishak, kemudian berangkat menuju Gunung Moria. Saudara, gunung yang telah ditetapkan Tuhan. Meskipun hatinya dia terkoyak-koyak, namun dia tetap taat kepada Allah. Sungguh suatu teladan yang baik. Ia taat bukan setelah ia mengerti alasan mengapa Allah perintahkan itu. Dia taat sementara dia belum menemukan mengapa Allah minta itu. Ini suatu rahasia iman. Ada banyak anak Tuhan yang mengaku mengasihi Allah, beriman kepada Allah, tapi seringkali kita tidak taat dalam menghadapi sesuatu yang sulit, ya, sesuatu yang mungkin kita tidak harapkan. Walaupun jelas itu suara Tuhan, tapi sukar bagi kita untuk taat. Karena suara Allah sering bertentangan dengan pikiran kita. Seringkali kita terbentur akan keinginan daging kita yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak bisa mengerti pikiran Tuhan. Memang sejauhnya langit dan bumi di situ pikiran kita dan pikiran Allah. Tapi bagi Abraham, dia tidak. Sama seperti Yesus waktu bergumul di Taman Getsemani, saudara, dikatakan dia harus minum cawan yang pahit. Tapi dia berkata, terjadilah kehendakmu, bukan kehendak. 3 hari lamanya perjalanan bersama dengan anaknya dan bujangnya. Menempuh perjalanan sekitar 140 kilometer. Sungguh ini merupakan perjalanan yang terberat dan terpanjang dalam hidup. Terberat dan terpanjang bukan karena medan perjalanannya,
Tetapi terberat dikatakan disebabkan karena medan pergumulannya. Saudara, banyak arti di dalam 3 perjalanan ini. Saudara, dalam 3 perjalanan ini, Abraham melihat anaknya yang riang gembira, yang tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Satu hal yang sangat mengerikan. Rahasia yang mengerikan yang disimpan Abraham selama perjalanan itu dan Ishak tidak tahu. Kedua, selama perjalanan itu pula, Abraham itu punya kesempatan untuk menoleh ke belakang. Untuk kembali pulang ke rumahnya. Betapa ingin hatinya untuk meninggalkan perjalanan itu. Persembahan yang berat yang harus dia persembahkan. Dan dia bisa saja menoleh ke belakang dan pulang kepada anak istrinya. Tapi ia sadar dan dia tidak mau lakukan itu karena dia mengasihi Tuhan. Saudara, dalam jalan persembahan seringkali membuat batin kita ini hancur. Kadang-kadang dalam kita persembahan kepada Tuhan, saudara, kita kadang-kadang punya hati hancur. Kita seperti jalan tanpa tujuan, tanpa harapan. Kita mengikut Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Bukan lebih menyulitkan hidup kita. Tekanan-tekanan berat sebagai konsekuensi, saudara. Iman kita seringkali menjadi rapuh, ya. Iman kita sering goyah melihat kenyataan. Saudara, mengikut Tuhan memang nggak mudah, saudara. Kadang-kadang kita melihat kenyataan, ya, karena kita melihat kenyataan sehingga kita nggak mudah, sehingga iman kita rapuh, ya, membuat iman kita gagal, membuat kita goyah, kita ingin kembali ke hidup yang lama, ya. Kita merasa perintah-perintah Tuhan terlalu berat, ya. Namun kita perlu belajar seperti apa, walaupun tidak mengerti. Taat berapapun harus kita bayar harganya. Kita harus taat mutlak, saudara. Terus maju sampai ke gunung Tuhan. Saudara, pada hari ketiga sampailah dia di kaki Gunung Moria. Ketika Abraham mendengar dari atas, dia lihat tempat yang dikatakan Tuhan, ya, dan tinggallah di sini dengan keledai. Dia berkata kepada hambanya, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepada. Saudara, kami akan kembali kepada. Kata kami berarti dia dan Ishak, saudara. Bagaimana mungkin Abraham dapat berkata demikian? Bagaimana dia memiliki iman seperti itu? Bahwa Ishak ini nggak mati, dia akan balik kembali bersama-sama dengan dia. Saudara, kenapa dia bisa punya iman seperti itu? Saudara, melalui pengalaman pribadinya 40 tahun bersama Tuhan. Ia betul-betul mengenal Allah yang benar. Melalui pergumulan yang paling berat, yang paling dahsyat, Abraham pasti berpikir, aku telah berjalan sekian lamanya dengan Tuhan. Dia tahu janji-janji Tuhan. Dia pasti Tuhan itu Tuhan yang mendapati janji. Sehingga Allah telah berkata bahwa melalui Ishak anakku ini, semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Anak ini menjadi saluran satu-satunya saluran berkat. Jika sekarang Allah minta dipersembahkan, aku percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa punya maksud bisa membangkitkan dia dari kematian. Di situ kepercayaan Abraham. Karena apa? Berkat 40 tahun kebersamaannya bersama Tuhan. Saudara, padahal kita lihat bahwa Abraham pada zaman itu belum mengerti cerita bahwa Tuhan membangkitkan orang mati, ya, Lazarus. Dia tidak pernah dengar anak janda dari kota Nain yang dibangkitkan. Dia belum mengerti mujizat-mujizat lain. Tapi 40 tahun bersama Allah, dia mengerti, dia percaya integritas kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah itu satu-satunya Allah yang dapat diandalkan. Itu sebabnya dia berkata, kami akan kembali kepadamu. Saudara, keyakinan Abraham lahir dari pengalaman dia bersama Allah 40 tahun. Membuat Abraham sungguh-sungguh mempunyai orang yang dewasa.
Kita, saudara, mungkin kita sudah bertahun-tahun ke gereja. Tapi sejujurnya kadang-kadang ada di antara kita yang belum pernah bisa dewasa rohani. Saudara, karena kita tidak punya, kita betul kita ke gereja, betul kita beribadah. Karena kita tidak punya pengalaman rohani bersama Tuhan. Kita tidak punya pengalaman rohani berjalan bersama Tuhan. Saudara, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu perjumpaan secara pribadi dan pengalaman berjalan bersama Tuhan dengan pribadi. Itu yang mendewasakan kita. Kalau itu tidak terjadi, meskipun kita bertahun-tahun jadi anak Allah, kita bertahun-tahun ikut ibadah, tapi kita tidak pernah dewasa. Kita rapuh, kita mudah jatuh, kita mudah tidak percaya, kita mudah putus asa, kita mudah goyah. Namun pengenalan akan Allah yang benar, saudara, tidak akan pernah menghasilkan apa-apa jika tidak diwujudkan dalam perbuatan kita. Khususnya pada masa waktu kita bimbang, ya saudara, pada waktu kita terjadi dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Allah itu dapat dipercaya. Yakin bahwa Allah itu dapat diandalkan. Yakin bahwa kita terus bersandar Tuhan. Pernyataan iman yang besar, saudara, yaitu waktu dia berkata, kami akan kembali bersama-sama. Saudara, kita lihat bagaimana bahwa Abraham pada waktu itu sungguh-sungguh mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara, dia mengatakan bahwa Allah itu Jehovah Jireh. Pada waktu dia mau siapkan anaknya, saudara, ditaruh anaknya, dia mau siap mau membunuh anaknya dengan pedangnya, api ditaruh. Anaknya tanya, loh Pak, ini semuanya sudah siap. Terus korbannya mana? Saudara, ini pertanyaannya sangat-sangat menghancurkan dalam 3 hari perjalanannya. Pertanyaannya sungguh-sungguh sangat-sangat menyakitkan hati Abraham. Kalau sampai anaknya tanya ini. Dan betul anaknya tanya. Waktu kayu disediakan, dikatakan api disediakan, pedangnya sudah disediakan, saudara. Anaknya ditaruh. Saudara, bagaimana perasaan anaknya? Kenapa aku punya bapak yang kejam? Tetapi saudara, kita tidak pernah melihat tercatat di dalam Alkitab apa yang menjadi pikiran Isa. Tidak pernah tercatat, saudara. Tapi kalau saudara, ketika itu dilakukan, Allah menyediakan, saudara, dan dikatakan, malaikat Allah berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anakmu. Aku sudah menyediakan, saudara. Allah yang akan menyediakan, Jehovah Jireh. Jawaban Allah pada Ishak merupakan satu pertanyaan terbesar yang tidak dicatat di Alkitab. Saudara, ini bukanlah satu kepercayaan Abraham yang membabi buta, saudara. Bukanlah satu kepercayaan yang cuma sekedar kita sungguh-sungguh kepercayaan yang mengenal Tuhan yang dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan akhirnya dia tahu bahwa ada domba yang disediakan. Saudara, yang perlu kita lakukan yaitu taat, ya, tidak kurang dan tidak lebih. Ketaatan ini tidak bisa ditawar, saudara. Ketaatan ini adalah mutlak. Dan ketaatan ini adalah kunci yang tidak bisa ditawar untuk kita mengalami Jehovah Jireh. Banyak orang yang nuntut Jehovah Jireh, saudara. Jehovah Jireh, betul Jehovah Jireh. Tetapi kunci untuk mendapatkan mengalami Jehovah Jireh adalah ketaatan yang mutlak. Bagaimana Nuh mengalami ketaatan? Dia diejek membuat perahu, saudara, selama 120 tahun. Musa dikatakan taat. Dia melakukan sukarela memimpin bangsa Israel 40 tahun. Sadrak, Mesak, Abednego taat. Meskipun konsekuensinya masuk dapur api. Saudara, ketaatan itu penting, saudara. Dan ketaatan yang tidak pernah sia-sia menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita lihat, dan ketika semuanya sudah terjadi, kita lihat bahwa Allah ternyata sudah menyediakan satu domba yang untuk diberikan sebagai gantinya. Saudara,
Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan tahu setiap hati kita. Saudara, ternyata Abraham telah lulus dari ujian yang paling berat dan dia keluar sebagai pemenang. Apakah kunci kemenangan Abraham itu? Jawabnya cuma satu, ketaatan yang mutlak. Jika saudara ingin keluar sebagai pemenang dalam hidup ini, maka ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan yang tidak bisa ditawar-tawar. Taatlah yang mutlak. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada hari ini. Biar Tuhan, Engkau membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasa, mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya. Kami percaya Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya, maka kita percaya bahwa kita, walaupun ada badai, ada hujan, angin lebat, maka kita percaya iman kita tidak mudah hancur. Saudara, kita percaya pagi hari ini, apabila ada rumah tangga, pekerjaan dari kami, di mana belum mendapati Jehovah Jireh, belum mengalami ini, Tuhan. Kami mau Tuhan, kita mengalami Tuhan secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bukan sekedar kami pergi ke gereja, Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan, kita taat melakukan dengan mutlak. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini rumah tangga kami diberkati karena kami taat setiap pagi untuk kami mau datang di mezbah-Mu, mendengar suara-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Yang bekerja pagi hari ini, Tuhan sediakan semuanya yang terbaik. Berkat yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, anak-anak yang terbaik, cucu-cucu yang terbaik, keluarga yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik. Tuhan Jehovah Jireh, Allah sudah menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.